bolehkah kita meminta mati? Itulah persoalan mendasar yang kita bahas dan kita kaji pada pertemuan yang pertama. Tentunya kita paham jawaban dari pertanyaan itu sudah kita uraikan dan sudah kita jabarkan. Dan ternyata jawaban yang disampaikan oleh Imam Qurtubi itu sangatlah lengkap. Bahwasanya jawaban beliau ketika ditanya apakah seseorang itu boleh mengharapkan kematian, maka beliau membagi sesungguhnya jawaban dari pertanyaan itu ada 3 kondisi yang menjadi jawaban dari pertanyaan tersebut. Makanya saya termasuk orang yang mendapatkan pelajaran dari kitab ini. Karena dulu saya ketika ditanya orang, Ustadz gimana hukumnya meminta mati? Selalu saya langsung jawab, tidak boleh, bid'ah, dan itu sesuatu yang mungkar. Karena selalu saya berpegang dengan hadis 1 yang disampaikan oleh riwayat Muslim. La yatamannayanna ahadukumul mauta lidurrin nazala bihi. Jangan sekali-kali minta mati ketika kamu mendapatkan musibah. Kalaupun terpaksa meminta mati, wa in kana la budda fa'ilan. Kalau memang terpaksa kamu pengen mati, katakanlah di dalam doa, Allahumma in kana al-hayatu khairun li fahayyini, idza kana al-wafatu khairun li tawaffani. Ya Allah, kalau memang mati untukku baik, matikan aku. Kalau memang hidupku baik, maka hidupkan aku. Tetapi meminta mati tidak boleh. Itulah jawaban saya dulu sebelum berinteraksi dengan kitabnya Imam Al-Qurtubi. Tapi setelah saya kemudian mengkaji kitab Imam Al-Qurtubi, akhirnya saya tahu ternyata pertanyaan apakah kita boleh meminta mati, jawabannya tidak sesederhana yang pernah saya kemukakan. Dan saya sudah beristighfar ketika saya dulu pernah salah. Ternyata jawabannya itu beragam. Yang pertama, kapan kita diperbolehkan? Ternyata meminta mati itu ada 2. Ada meminta mati itu diperbolehkan dan ada yang meminta mati tidak diperbolehkan. Kapan kita meminta mati tidak diperbolehkan? Kalau kita tidak punya alasan untuk meminta mati, dan alasannya bukan karena udzur yang syar'i, tetapi justru kita meminta mati. Kenapa minta mati? Bosan hidup, tidak boleh. Kenapa meminta mati? Perih kalau dia lewat, nah itu juga tidak boleh. Maka itu termasuk sesuatu yang sifatnya tidak udzur, dan itu termasuk haram meminta mati kalau hanya dalam kondisi-kondisi yang remeh. Tapi ternyata ada yang kedua, boleh kita meminta mati. Kapan kita boleh meminta mati? Maka disampaikan oleh beliau, meminta mati diperbolehkan oleh beliau dalam beberapa kondisi. Yang pertama yaitu adalah ketika kita khawatir bahwasanya di masa mendatang kita tidak mampu istiqomah sebagaimana kita hari ini sedang istiqomah. Antum hari-hari ini merasakan dekatnya antum dengan Allah. Antum merasakan sholat malam antum terasa khusyuk meneteskan air mata. Antum merasakan nikmatnya ketemu sama orang yang baik dan orang yang solih. Dan antum ingin dimatikan dalam kondisi hati yang sedang dekat kepada Allah, di mana antum khawatir, saya kalau matinya 3 tahun lagi, belum tahu apakah saya hatinya sama dengan hati saya hari ini yang sedang dekat dengan Allah. Pada saat itu ketika antum khawatir di masa mendatang tidak istiqomah, maka antum boleh meminta mati sebagaimana permintaan dari Ibunda Maryam ketika meminta mati kepada Allah. Makanya Ibunda Maryam mengatakan kepada Allah di dalam surat Maryam ayat yang ke-23, ya laitani mitu qabla hada wa kuntu nasyam mansiyah. Ibunda Maryam itu ketika ujiannya berat, dilempari batu, ketika lagi hamil besar, beliau bersandar ke pohon kurma yang begitu gede, lalu beliau berkata, ya laitani mitu qabla hada wa kuntu nasyam mansiyah. Ya Allah, cobalah saya mati dan dilupakan orang. Apakah Ibunda Maryam tidak tahu hukumnya meminta mati? Ya pasti tahu. Beliau itu wanita penduduk surga. Tapi kenapa beliau meminta mati? Bukan karena tidak ada udzur meminta mati, tapi dikatakan oleh Imam Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, Ibunda Maryam itu minta mati karena Ibunda Maryam khawatir di masa mendatang dia tidak kuat lagi menghadapi ujian-ujian yang nanti akan dihadapi. Dan itulah yang menjadikan beliau diabadikan permintaannya ketika meminta mati kepada Allah. Surat Maryam ke-23, ya laitani mitu qabla hada. Coba saya mati saja dan saya dilupakan dan tidak dihiraukan manusia. Jadi boleh bagi kita untuk minta mati ketika sedang khusyuk-khusyuknya dekat dengan Allah. Karena kita tentunya paham ya, innamal a'malu bil khawatim. Seluruh amal itu ditentukan pada proses penutupnya.
Dan siapa yang paling beruntung? Orang yang paling beruntung adalah orang yang harinya terbaik ketika dia dimatikan. Hatinya dalam kondisi terbaik ketika dia diwafatkan. Jiwanya dalam kondisi paling bersihnya ketika dia ditutup matanya oleh Allah dan tidak membuka mata kembali. Makanya kalau kita hari ini ada di antara antum sedang khusyuk, sholat tahajud, nangis, padahal 5 tahun dulu antum tidak pernah bayangkan diri antum bisa meneteskan air mata. Antum sedang menikmati seluruh rangkaian dan parade ketaatan yang antum lakukan. Antum nikmatin betul itu. Tiba-tiba antum kepikiran, ya Allah 1 tahun lagi saya tidak tahu apakah kondisi hati saya sama dengan kondisi hati hari ini. Ya Allah, pada kondisi inilah saya ingin minta mati. Boleh atau tidak boleh? Boleh. Saya tidak mengatakan wajib meminta mati. Yang kita katakan boleh meminta mati. Maka ini termasuk salah satu perkara yang diperbolehkan. Silakan minta mati. Kalau kalian sudah mendapati sesuatu yang mengkhawatirkan kalian tidak mampu istiqomah di masa mendatang, dan itu diperbolehkan. Dan itu tidak sesuatu yang salah. Nanti kalau tiba-tiba istrinya protes, ya jangan marah dulu. Suaminya ngomong, ya Allah saya pengen mati. Istrinya marah, enak aja mati, anakmu 6 siapa yang biayai? Ya sudah, berarti dirawat dulu anaknya, supaya anaknya tidak merepotkan orang lain kalau kita tinggalkan mati dulu. Rawat sampai gede baru kita minta mati. Tapi kalau ada yang minta mati, maka itu tidak salah. Yang kedua, kapan kemudian kita boleh minta mati? Yaitu adalah ketika kita khawatir bahwasanya fitnah yang semakin membesar menjadikan kita khawatir akan tergulung dengan fitnah itu. Karena bedakan antara fitnah dengan musibah. Fitnah itu kayak bola salju, semakin menggelinding ke bawah semakin besar. Dan orang yang menjadi korban fitnah itu banyak. Banyak orang yang yakin dirinya aman dari fitnah, malah justru sumber fitnah. Ya, karena memang fitnah itu justru akan mengena kepada orang yang terlalu pede kalau dirinya selamat dari fitnah. Maka fitnah itu sesuatu yang mengkhawatirkan. Dan kita tidak boleh menantang fitnah. Tidak boleh nantang setan, tidak boleh nantang fitnah. Nah, ini saya tambahkan ada poin penting. Karena saya punya pengalaman pernah meruqyah orang dimasuki jin itu gara-gara kebiasaan dia itu suka nantang-nantang di kuburan, suka nantang-nantang di tempat-tempat angker. Karena baru belajar ruqyah kayaknya nantang-nantang. Mana setan? Datang ke sini. Datang beneran, kemasukan jin dia. Dan itu saya lihat, apakah boleh kita nantang-nantang setan? Tidak ada. Setan itu dihadapi tapi tidak ditantang. Yang kedua, nantang fitnah itu juga tidak boleh. Makanya kalau kita mendengarkan kisahnya Dajjal, maka tidak boleh kita bercita-cita ketemu dengan Dajjal. Saya minta panjang umur Ustaz. Kenapa? Karena saya penasaran pengen ketemu Dajjal. Nah, iya. Kalau ketemu Dajjal ambruk, kamu malah fitnahnya nanti kemudian mendera kepada dirimu. Maka tidak boleh kita meminta ketemu Dajjal. Siapa sahabat yang paling takut dengan fitnah? Sahabat yang paling takut dengan fitnah itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Padahal kita tahu ya, Umar bin Khattab ini salah satu sahabat. 10 ilmu yang disampaikan Rasulullah itu 9-nya ada di Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sumber muara mata airnya ilmu setelah Nabi itu sebenarnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Makanya Rasulullah dalam riwayat Muslim pernah mengatakan, tadi malam aku melihat Umar itu jari jemarinya itu aku melihat jari jemariku mengeluarkan susu, dan yang menampung air susuku adalah Umar bin Khattab. Apa itu takwil mimpi itu ya Rasulullah? Air susu itu adalah ilmuku. Karena yang paling banyak mengetahui tentang kitabullah itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pernah satu kali mimpi itu bukan hanya sekali, Rasulullah mimpi kembali. Rasulullah pernah aku melihat sahabatku, ada yang pakaiannya sampai kepada pusarnya, ada yang pakaiannya sampai pinggulnya, ada yang pakaiannya itu menjulang sampai jauh gitu, beberapa meter panjangnya sampai terseret-seret di atas tanah. Para sahabat nanya lagi, apa takwil mimpi itu ya Rasulullah? Pakaian yang terjurai sampai menyeret ke tanah itu takwil dari ilmuku, ilmunya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itulah Umar bin Khattab. Ilmunya paling dalam terhadap kitabullah dan sunnah. Orang yang paling iman setelah Nabi Abu Bakar. Tapi orang yang paling dalam terhadap kitabullah adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itulah Umar. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu
adalah orang yang saja Rasulullah pernah merasa cemburu dengan Umar. Karena Rasulullah pernah mendapati surga ketika beliau berada di surga, melihat istana yang begitu besar, terbuat dari mutiara yang begitu indah, dalam riwayat Muslim. Kemudian Rasulullah bertanya sama malaikat Jibril yang mendampingi beliau, ini istananya siapa Jibril? Dan Rasulullah menyangka itu adalah istana untuk beliau. Lalu kemudian malaikat Jibril berkata, untuk satu laki-laki di antara umatmu ya Rasulullah. Padahal Rasulullah sudah menyangka itu untuk dia. Siapa dia? Jibril, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Makanya sampai Umar berkata sama Rasulullah, apakah kepada orang semacam aku engkau iri ya Rasulullah? Itu artinya menunjukkan kebesaran kedudukan Umar bin Khattab di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Umar bin Khattab dijamin surga. Ngomong-ngomong tentang jaminan surga itu, Pak, saya ingin ngajak Bapak untuk merenung sebentar. Para sahabat itu ketika mereka telah ditetapkan sebagai penduduk surga dan jumlahnya ada 10, uniknya itu tidak ada satupun para sahabat yang pernah mempergunakan rekomendasi itu untuk menyombongkan di antara sahabat yang lainnya. Itu yang saya baca setelah saya membaca 10 sahabat yang dijamin surga. Bahkan ketika Ali bin Abi Thalib bertengkar atau berselisih dengan sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu, dua-duanya sahabat yang kita cintai. Ali bin Abi Thalib itu termasuk sahabat yang dijamin surga. Mertuanya pemimpin penduduk surga Rasulullah, istrinya pemimpin wanita di surga yaitu Fatimah, putranya 2 itu pemimpin pemuda-pemuda di surga Hasan dan Husain. Tapi uniknya ketika sedang berselisih sama Muawiyah, itu Ali itu tidak pernah ngomong, saya ini penduduk surga. Unik ya? Tidak pernah itu. Padahal bisa nggak seorang Ali menggunakan rekomendasi itu untuk membanggakan di depan Muawiyah? Bisa banget. Tapi justru mereka merasa rendah ketika sudah dijamin dengan surga oleh Rasulullah. Nah, ini untuk teguran kita semuanya. Kita ini baru merasa jalannya benar saja sudah sombong. Nah, itu yang kita harus benarkan. Makanya kemudian kembali ke Umar. Umar bin Khattab itu dijamin surga. Dan ternyata salah satu ketakutan Umar bin Khattab itu apa? Beliau khawatir dengan fitnah. Makanya beliau meminta kepada Allah supaya beliau dijauhkan dari fitnah dan mati sebelum fitnah itu terjadi. Makanya sudah saya sampaikan, fitnah itu ngambang di langit ketika Umar masih hidup. Allah tidak turunkan karena masih melihat imannya seorang Umar bin Khattab. Dan Allah baru turunkan fitnah bagikan bola salju yang begitu besar menggelinding ke bawah semakin besar setelah wafatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan termasuk salah satu doa yang sangat dirutinkan oleh Umar itu karena ketakutan beliau kepada fitnah, yaitu ketika beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairati wa tarkal munkarati wa hubbal masakin wa id aratta adarta fin nasi fitnatan fabidni ilaika ghaira maftunin. Umar bin Khattab itu 1 bulan sebelum beliau satu waktu sebelum beliau diwafatkan oleh Allah, tidak ada doa yang paling sering dipanjatkan oleh Umar kecuali doa ini. Ya Allah, aku meminta kekuatan berbuat baik, meninggalkan yang mungkar, dan Engkau kalau akan menetapkan fitnah yang mendera dan menyapa kepada kehidupan manusia, tolong cabut nyawaku sebelum Engkau memberikan fitnah itu kepada kehidupan manusia, matikan aku. Dan Allah mengabulkan cash dan kontan. Umar bin Khattab meninggal dunia sebelum fitnah itu datang. Makanya penjaga umat dari fitnah itu pintunya sama Umar. Ketika Umar meninggal dunia, fitnah itu baru datang. Itu saking kuatnya iman seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kita boleh nggak kalau dapetin fitnah? Fitnah itu artinya apa sih Ustadz? Fitnah itu disebut di dalam Al-Quran kalau tidak salah 11 kali. Maknanya fitnah itu banyak. Syirik itu fitnah, perpecahan itu fitnah, banyaknya orang munafik itu fitnah, kaburnya antara yang hak dengan yang batil itu fitnah. Dan ketika kita meniru, meneladani sikapnya Umar bin Khattab, boleh atau tidak boleh? Boleh. Kita boleh meniru mengatakan Allahumma inni as'aluka fi'lal khairati wa tarkal munkarati wa hubbal masakin wa idza aradta atarta finnas fitnatan fabidni ilaika ghaira maftun. Ya Allah, kalau Engkau akan berikan fitnah besar kepada kaum muslimin, ambil nyawaku, cabut nyawaku sebelum fitnah itu datang. Boleh atau tidak boleh? Boleh. Karena selamat dari fitnah merupakan bagian dari kebaikan. Dan saya sampaikan,
Fitnah itu sering menyapa sama orang yang kepedean ketika dia merasa aman dari fitnah. Ya. Makanya itulah yang menjadikan kita memahami. Yang kedua, boleh minta mati. Kapan? Ketika kita khawatir fitnah itu semakin besar, yang menjadikan kita khawatir tercerai-berai dari jalan Allah yang lurus. Yang ketiga, kapan kita boleh meminta mati? Boleh meminta mati. Yang ketiga, yaitu ketika kita sudah melihat 6 kondisi dan 6 sifat yang kemudian kita dapati, ya, yang kita jumpai. Rasulullah mengatakan dalam satu riwayat yang sahih, dalam riwayat At-Tirmidzi, dan riwayat ini disahihkan oleh para ulama muhaddisin, ketika Rasulullah mengatakan badiru bil mauti sittan, imra'atus sufaha, wa kasratus syarat, wa bi'al hukmi, wa nash'an yattakhiduna al-Quran mazamir, wa qatlu, wa bi'al hukmi. Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, maka bergegaslah kalian itu minta mati kalau kalian telah melihat 6 sifat pada satu zaman dan satu waktu kalau kalian hidup di dalamnya. Apa 6 sifat yang kita temukan yang boleh kita meminta mati kalau 6 sifat itu telah kita temukan? 1. Imra'atus sufaha, kalau kalian mendapati pemimpin-pemimpin kalian itu bodoh. Dan disebut bodoh bukan urusan dunia, tapi bodoh urusan kitabullah dan sunnah. Tidak ngerti apa-apa terhadap kitabullah dan sunnah. Bodoh betul. Itu masa berat itu. Orang yang dipimpin dengan orang bodoh itu masa-masa yang berat. Ya. Tidak usah diinterpretasi kemana-mana. Maka biarkan kita membahas sendiri-sendiri insyaAllah. Yang kedua, wakasratus syarat, banyaknya tanda-tanda kiamat. Yang ketiga, bi'al hukmi, jual beli hukum, sudah di mana-mana. Orang begitu gampang untuk membeli hukum disebabkan karena kekuasaan dan jabatan yang dia miliki. Kemudian istighfafan fiddami, orang gampang membunuh dan membunuhnya tidak memakai alasan yang betul-betul pantas untuk membunuh orang. Beda seragam dia bisa membunuh. Wa qati'atur rahimin, kemudian mengalirkan darah begitu mudah. Wa nash'an yattakhiduna al-Quran mazamira yuqaddimunahu ar-rajul yughnihim bil Quran, dan mendapati orang-orang itu sudah memakai alat musik, dan ketika memakai alat musik mereka itu mendendangkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan alat-alat musik. Saya tidak menafikan ada perbedaan mungkin di antara ulama tentang masalah hukum musik, tapi saya termasuk orang yang mengambil pendapat musik itu haram karena menumbuhkan sifat kemunafikan. Bagaimana dengan orang yang mempergunakan untuk wasilah dakwah? Ada 1, 2, 3 ulama yang memakai itu, tapi saya tidak memilih pendapat itu. Rasulullah kembali ke hadis ini. Hadis Rasulullah Imam Tirmidzi lalu kemudian mengatakan, sesungguhnya kalau kalian sudah melihat 6 perkara itu, pemimpin yang bodoh, jual beli hukum, banyaknya tanda kiamat yang sudah muncul, gampangnya membunuh, putusnya silaturahmi, dan kemudian gampangnya seseorang itu untuk mendendangkan alat musik, menyanyikan ayat suci Al-Quran. Kalau kalian sudah melihat 6 perkara itu, Nabi bersabda, badiru bil maut, ya sudahlah minta kematian kalau saat itu. Artinya boleh minta mati. 6-6-nya sudah kelihatan atau tidak, Pak? Sudah. Nyata atau tidak nyata? Nyata. Makanya habis sholat maghrib mari kita minta mati bareng-bareng. Kalau memang sudah melihat itu. Kenapa diperbolehkan meminta mati kalau sudah melihat 6 perkara itu? Kalau sudah melihat itu, karena sesungguhnya menggigit keimanan itu menjadi perkara yang berat. Bukan berarti kita meminta mati meninggalkan tanggung jawab, enggak. Tapi kalau kehidupan kita lebih baik untuk menanggung dan memikul beban agama, maka kehidupan kita lebih baik daripada kematian. Kalau niat kita adalah untuk membantu memikul agama ini supaya tegak di atas muka bumi. Ya, jadi di sini saya cuma menyampaikan bolehnya meminta mati, bukan wajibnya meminta mati. Tolong dibedakan. Dan inilah yang kita pahami dalam pertemuan kita yang pertama.